Bisa jadi kegagalan tentang relationship, kegagalan tentang karir, kegagalan tentang manajemen keuangan, kegagalan tentang study, kegagalan tentang broken home atau mempertahankan rumah tangga, dan kegagalan-kegagalan lainnya. Ya, kalian telah membuat skema sebanyak itu, tapi tidak melakukan aksi atau tidak melakukan apa-apa, hanya ada di otak kalian, tapi tidak dilakukan. Itu sama aja bohong. Hello good people and smart people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Mayang Humairo di pojok diskusi Mayang Humairo. Dalam video ini aku ingin sedikit membahas tentang sebuah kegagalan, di mana cara kita mengatasi kegagalan untuk meraih sebuah kesuksesan yang nyata. Jadi, bagi kalian yang pernah mengalami kegagalan di awal tahun 2023, kegagalan yang sangat dahsyat dalam kehidupan ini, so kalian boleh komen di bawah, di kolom komentar, kita diskusi saja, kita sharing-sharing saja. Aku senang mendengar cerita kalian, mungkin dari pengalaman teman-teman juga akan menjadi wawasan bagi diriku. Oke? Jadi, good people and smart people, video ini diperuntukkan untuk diriku sendiri juga yang mengalami sebuah kegagalan berulang kali di tahun 2022 dan di awal tahun 2023 yang baru berjalan 3 bulan. Ya, dari kita semua pasti pernah mengalami sebuah kegagalan, mungkin kalian juga sama, yang sangat hebat dan dahsyat. Bisa jadi kegagalan tentang relationship, kegagalan tentang karir, kegagalan tentang manajemen keuangan, kegagalan tentang study, kegagalan tentang broken home atau mempertahankan rumah tangga, dan kegagalan-kegagalan lainnya. Dalam mengatasi sebuah kegagalan, terkadang kita merasakan sebuah emosi yang meletup-letup. Maksudnya gimana? Ini sih yang aku rasakan ketika aku gagal, berulang kali gagal, contoh hal kecil dalam membuat video seperti ini. Kayaknya kok aku bisa ya kayak gini, kayak rasa cemasku tuh deg-deg itu jatuhku berdebar kencang, terus kayak frustasi, terus kayak kepalaku pusing, mual, nggak mau makan. Ya, oke, so aku memang butuh relax sejenak untuk mengatasi kegagalan. Dan ini dia 3 tips yang aku ingin sharing sama teman-teman semua dan diskusikan sama teman-teman semua tentang 3 cara mengatasi sebuah kegagalan dalam kehidupan. Kalau teman-teman punya solusi juga daripada mengatasi sebuah kegagalan, boleh komen di bawah. Oke? Cara yang pertama yang aku lakukan ketika mengalami sebuah kegagalan hebat dan dari kegagalan itu meraih kesuksesan adalah pertama, mengakui kegagalan. Ya, terkadang dari kita sulit untuk mengakui sebuah kegagalan karena enggan merasa diri sudah benar melakukan hal yang seharusnya kita lakukan untuk mencapai sebuah impian atau untuk mencapai sebuah target-target tertentu dalam kehidupan kita. Contoh halnya kayak kalian misalnya ingin mempunyai karir yang bagus, ingin dilihat dan di-up sama atasan kalian, terus maksudnya dipromosiin ya, terus kalian gagal untuk melakukan step by step mencapai promosi oleh atasan kita. Misalnya kayak kalian gagal untuk memberikan ide bagus, kalian gagal untuk datang lebih awal, kalian gagal untuk menyelesaikan tugas kalian sebelum deadline, dan kegagalan-kegagalan lainnya yang mungkin membuat kalian muak gitu. Tapi kalian lupa untuk mengakui sebuah kegagalan itu. Coba deh, kalian mengakui, oh iya, aku kayaknya gagalnya di sini deh. Ya aku gagal. Kalau aku ingin dipromosikan, berarti aku harus mengevaluasi diriku sendiri. Aku mengakui kegagalan dulu sebelum mengevaluasi.
Ya, kita akui kegagalan kita gagal, betul. Tapi apakah dari kegagalan itu betul-betul gagal? Enggak. Gagal itu bagiku adalah sebuah analogi ya. Analogi sebuah kegagalan, yaitu ketika ini ujung gagal, ini ujung kesuksesan nih. Dimana kegagalan dan kesuksesan itu kan perlu ada jembatan meraihnya. Kalau nggak ada jembatannya gimana? Tapi di posisi kegagalan ini kita akui dulu kalau kita gagal melakukan sesuatu hal untuk mencapai tujuan kita itu. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai ke titik kesuksesan ini? Bagaimana caranya? Caranya adalah yang kedua, ketika setelah kita mengakui sebuah kegagalan, kita mengevaluasi diri. Saat dimana kita di posisi yang A, terus ke posisi yang B perlu jembatan, kita sudah menyusun jembatan itu sampai 1/4 perjalanan, lalu gagal, hancur itu jembatan, tidak sampailah kita pada tujuan itu. Ya enggak? Kita nggak sampai tujuan itu. Akhirnya kita harusnya mengakui kesalahan kita. Oke, kegagalannya di sini. Dan setelah itu kita evaluasi hal apa yang harus kita lakukan setelah kita gagal. Cara yang kedua, evaluasi. Evaluasi ini bagiku adalah puing-puing atau bahan baku untuk membuat jembatan dari posisi kegagalan meraih kesuksesan. Kalau kita mengevaluasi dan mampu melakukannya lagi nih sampai ke akhir, berarti kita bisa mencapai kesuksesan itu. Nah, si evaluasi ini adalah sebuah yang namanya material. Kalau menurutku, material dalam diri kita, kekuatan dalam diri kita, bahwa kita tidak ingin gagal sepenuhnya. Kita ingin berusaha mencapai kesuksesan yang itu. Tapi setelah kita mengakui kegagalan, terus setelah kita mengevaluasi, dan ini cara ketiga yang aku lakukan, yaitu aksi. Kalau kita telah mengakui kesalahan kita telah mengevaluasi kemampuan-kemampuan kita, dan kita akhirnya gagal terus tapi kita evaluasi lagi. Ya kalau kita setelah membuat mapping, evaluasi itu sendiri untuk mencapai strategi kesuksesan, kita tidak pernah aksi, ya itu gagal, percuma maksudnya. Percumanya apa? Ya kalian telah membuat skema sebanyak itu tapi tidak melakukan aksi atau tidak melakukan apa-apa, hanya ada di otak kalian tapi tidak dilakukan. Itu sama aja bohong. Makanya cara yang ketiga, setelah kita membuat mapping yang sangat besar untuk meraih kesuksesan daripada kegagalan-kegagalan kita sebelumnya dalam hal apapun ya, itu membuat sebuah aksi daripada pengakuan diri, evaluasi, menyusun strategi, sampai akhirnya kita aksi dan kita mencapai kesuksesan di jembatan yang selanjutnya, di tempat yang selanjutnya. Oke? Jadi 3 cara itu aja kok, good people and smart people. Mungkin kalau kalian ingin menambahkan, kita bisa diskusi di kolom komentar. Jadi kita sambil sharing-sharing saja, siapa tahu aku bisa belajar banyak hal dari teman-teman di channel YouTube gue ini. Oke, sebelum aku akhiri, jangan lupa untuk klik like, comment, and share jika memang video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Insyaallah aku akan membuat videoku lebih banyak lagi, walaupun agak sedikit sulit dari waktu dan lain sebagainya. Oke, sorry curcol sedikit. Oke, good people and smart people, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia, dan bahagianya jiwa raga. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Salam hangat dari aku, Maya Humairah. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.